Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Rainer Dero Sidarta dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Saya ingin membicarakan tentang hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Hukum acara pidana yang ada di Indonesia itu adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan beracara dalam hukum pidana. Hukum acara pidana ini merupakan hukum formil yang ada di Indonesia. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum material yang mengatur tentang perbuatan boleh atau tidaknya kita melakukan suatu perbuatan, melanggar atau tidaknya kita melakukan suatu perbuatan. Nah, saya akan membacakan tentang hukum acara pidana menurut Bapak Andi Hamzah. Menurut Bapak Andi Hamzah, hukum acara pidana itu memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai dari mencari kebenaran, penyidikan, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan yang dieksekusi oleh jaksa. Nah, 3 tujuan hukum acara pidana itu, yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua adalah pemberian keputusan oleh hakim, dan 3 adalah pelaksanaan keputusannya. Nah, kemudian ada yang membantu ilmu hukum acara pidana. Apa aja sih ilmu itu? Nah, ada 5 ilmu yang membantu hukum acara pidana. Yang pertama itu adalah ilmu psikologis. Yang kedua itu ilmu logika. Yang ketiga itu ilmu psikiatri. Yang keempat itu ilmu kriminalistik. Yang kelima itu ilmu kriminologi. Nah, kemudian hukum acara pidana juga mempunyai 5 tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah melindungi harkat martabat manusia. Yang kedua itu perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga tuh unifikasi atau kodifikasi yang ada di dalam hukum acara pidana. Yang keempat tuh mencapai satuan sikap tindakan aparat penegak hukum. Yang kelima itu mewujudkan hukum acara pidana yang berdasarkan atas Undang-Undang 1945 dan berdasarkan Pancasila. Nah, kita gimana sih cara ketahuin terjadinya tindak pidana tuh? Nah, terjadinya tindak pidana tuh ada 4 kita bisa mengetahui itu. Yang pertama itu adalah karena tertangkap tangan. Karena tertangkap tangan itu ada dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Nah, yang kedua nih karena laporan. Karena laporan tuh ada dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Nah, yang ketiga nih karena pengaduan. Nah, karena pengaduan ini ada di dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Nah, yang keempat nih adalah penyidik itu tahu sendiri atau terjadinya begitu saja atau dari pemberitahuan karena terjadinya delik. Nah, kemudian saya akan memberitahu juga tentang beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana sebagai berikut. Saya akan membicarakan tidak semua asas, tetapi beberapa aja. Asas yang saya akan membicarakan itu ada 4, yaitu pertama asas legalitas, yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Yang kedua itu hak ingkar. Yang ketiga itu hak asas bantuan hukum. Yang keempat ini asas before the law. Asas before the law ini adalah asas yang berbunyi tentang semuanya itu sama semua di mata hukum. Nah, alasan penghentian penyidikan juga saya akan membacakan. Alasan hukum penghentian penyidikan itu ada 3. Yang pertama adalah tidak diperoleh bukti yang cukup. Yang kedua adalah peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana. Yang ketiga itu penghentian penyidikan demi hukum. Nah, penahanan dilakukan kepada tersangka atau terdakwa ini ada juga peraturannya. Saya akan memberitahu. Yang pertama adalah syarat yang objektif. Syarat yang objektif ini adalah penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, percobaan ataupun pemberi bantuan dalam melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara. Nah, yang kedua ini syarat subjektif. Syarat subjektifnya ini adalah syarat selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku juga kepada
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan pergi atau melarikan diri, sehingga ia tidak dapat memenuhi kesalahan yang telah diperbuat dan dia tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, 3 jenis acara pemeriksaan di sidang peradilan hukum acara pidana nih ada 3, yaitu acara pemeriksaan biasa, yang kedua nih acara pemeriksaan singkat, yang ketiga nih acara pemeriksaan cepat. Nah, acara pemeriksaan cepat nih kayak kita ditilang, kita mengambil SIM atau STNK di pengadilannya, itu dilakukan secara cepat, tidak berlarut-larut. Nah, asas bantuan hukum ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi negara bertanggung jawab terhadap memberi bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap keadilan. Nah, bantuan hukum ini dilaksanakan berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akutabilitas. Nah, kemudian saya akan membahas tentang proses persidangan. Nah, dalam proses persidangan tuh hakim pertama-tama harus menyebutkan bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Kalau hakim tidak menyebutkan itu, berarti sidang dianggap gagal demi hukum. Nah, hakim juga boleh tidak menyebutkan itu kalau yang dipersidangkan itu adalah persidangan anak-anak, karena dapat menyerang mental anak itu sendiri. Nah, kemudian proses persidangannya nih, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Yang kedua adalah eksepsi atau jawaban terhadap eksepsi. Eksepsi itu adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya. Yang ketiga adalah putusan sela. Yang keempat adalah pemeriksaan saksi ahli, saksi, dan juga alat bukti. Yang kelima itu pembacaan surat tuntutan. Yang keenam itu adalah pledoi. Yang ketujuh replik-replik. Dan yang ke-8 barulah diputus setelah sidang itu sudah selesai. Nah, teori sistem pembuktian ini juga ada 4 sistemnya. Yang pertama adalah sistem pembuktian keyakinan belaka. Yang kedua adalah sistem pembuktian menurut undang-undang. Yang ketiga ini sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Yang keempat ini sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Nah, alat bukti yang sah juga diatur dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama itu adalah keterangan saksi. Yang kedua keterangan saksi ahli. Yang ketiga surat. Yang keempat itu petunjuk. Yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada yang salah. Selamat pagi, siang, sore, dan